Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya pernah ya pasti makan jamur. Ya jamur ini enak rasanya ya. Saya saja suka ya kalau seandainya istri saya ataupun di rumah sedang masak jamur ya, tumis jamur itu memang rasanya enak sekali. Jamur ini banyak yang mendeskripsikan rasanya, ada yang bilang seperti rasa daging, ada yang bilang seperti rasa ayam, ya macam-macam. Nah, gimana nih menurut pendapat teman-teman ya? Gimana rasanya soal jamur ya, silakan tulis di kolom komentar. Bagaimana dengan jamur cordyceps? Ya ini sebagai parasit ya, baik di larva, bisa di ulat ataupun di serangga. Ini termasuk jamur yang langka. Ini biasanya ditemukan ya di Tibet ataupun di daratan Himalaya. Jamur cordyceps ini juga dikenal sebagai obat tradisional kuno ya, di abad ke-15 ya, banyak digunakan oleh orang Tibet dan juga India. Tetapi sekarang ya sudah ada ya jamur cordyceps yang berbentuk suplemen. Jadi teman-teman gak usah khawatir lagi ya untuk mendapatkan manfaat kesehatan ya, jamur cordyceps ini. Untuk mengolahnya ya tinggal teman-teman beli suplemennya. Nah, sebelum itu kita bahas dulu ya, apa saja sih manfaat dari jamur cordyceps ini. Kok bisa bermanfaat? Nah, jadi ini tentu manfaatnya didapatkan dari kandungan nutrisinya yang mulai dari asam amino esensial, protein, ya vitamin B12, vitamin B1, vitamin B2, vitamin E, dan vitamin K, kemudian asam lemak. Kalau ada tambahan, ya silakan tambahkan di kolom komentar ya. Jadi ada beberapa manfaat suplemen cordyceps yang bisa didapatkan ya dalam menjaga kesehatan ataupun terhadap kesehatan. Yang pertama itu meningkatkan performa fisik. Jadi cordyceps ini ya memiliki manfaat ya untuk fisik ya ataupun untuk kebugaran. Itu didapatkan karena cordyceps ini dia bisa merangsang ya produksi dari ATP. Jadi dia bisa meningkatkan ya ATP di tubuh kita. ATP ini penting ya untuk otot itu mendapatkan energi. Nah, jadi tidak heran ya ketika kita bahkan berolahraga ya, kemudian kita melakukan aktivitas fisik lainnya, itu performanya meningkat. Daya tahan otot juga akan meningkat, daya tahan tubuh juga akan meningkat. Yang kedua, meredakan gangguan pernapasan. Beberapa kandungan yang terdapat di cordyceps yaitu cordycepin dan adenosin. Fungsinya dapat menstimulasi ya penyebaran ion pada saluran pernapasan. Jadi bisa meningkatkan kapasitas penggunaan oksigen. Jadi dia baik yang menjaga fungsi organ tubuh. Ketiga, memperlambat proses penuaan. Nah teman-teman ya, di cordyceps ini dia kaya akan antioksidan. Jadi dia berfungsi sebagai anti-aging ya. Jadi anti-aging ini ya sebagai anti penuaan. Nah yang belum tahu ya, antioksidan ini dia bisa menangkal paparan radikal bebas. Nah paparan radikal bebas ini ya itulah yang membuat dia proses penuaan itu bisa berlangsung lebih cepat ya, ataupun penuaan dini. Kemudian cordyceps ini juga bermanfaat ya terhadap lansia. Nah, apalagi efek penuaan ini ya biasanya lansia itu mudah lelah, ya mudah lemas, ya kurang berenergi. Nah, jadi baik ya untuk lansia juga. Yang keempat, menjaga kesehatan jantung. Jadi teman-teman ya, cordyceps ini mengandung adenosin. Ya, jadi adenosin ini bagus untuk melindungi kesehatan jantung. Apalagi ya cordyceps ini memiliki manfaat ya untuk menurunkan kadar kolesterol jahat, kemudian trigliserida, ya dimana kalau seandainya kolesterol kita tinggi, ya itu kan buruk ya untuk jantung, untuk pembuluh darah, karena bisa mempersempit pembuluh darah, ya bisa mempersempit ya aliran ke jantung, ya otot jantung, akhirnya mengalami penyakit jantung koroner ya. Nah, jadi dengan mengontrol kadar kolesterol kita tetap normal, ya ini bagus ya untuk melindungi kesehatan jantung maupun pembuluh darah. Yang kelima, meredakan peradangan. Nah, jadi teman-teman, ya cordyceps ini juga mampu meredakan peradangan. Nah, tetapi perlu digarisbawahi ya, peradangan ringan. Nah, jadi ini juga mencegah ya terjadinya peradangan pada tubuh. Nah, kalau seandainya tubuh kita mengalami proses peradangan, ya kalau seandainya ini dibiarkan berlarut-larut, ya tentu akan mempengaruhi fungsi tubuh kita lainnya ya. Jadi fungsi tubuh kita bisa nggak normal, ya lama-lama nanti terkena penyakit ya. Apalagi pada orang-orang yang obesitas. Yang keenam, membantu mengatasi diabetes tipe 2. Nah teman-teman ya, tadi sudah dijelaskan ya poin sebelumnya kalau seandainya cordyceps ini memiliki sifat anti peradangan ya ataupun anti inflamasi ya, jadi dia baik untuk ya penderita diabetes tipe 2. Kok bisa ya? Karena memang ada hubungan ya antara peradangan dan resistensi insulin.
Insulin ini hormon ya, kalau teman-teman belum tahu. Nah, jadi hormon insulin ini berperan penting ya untuk menjaga kadar gula darah kita tetap normal. Jadi insulin ini berfungsi ya seperti kunci ya, kunci untuk membuka sel-sel tubuh memasukkan gula ya ke dalam sel-sel tubuh. Kalau seandainya kuncinya bermasalah ya, jadi glukosa ataupun gula darah itu nggak bisa masuk ke sel, akhirnya menumpuk di darah, akhirnya itulah menyebabkan darah kita jadi tinggi ya glukosanya. Jadi ketika sel tidak merespon insulin dengan baik, nah itulah akhirnya ya terjadi proses penumpukan gula darah ya di tubuh kita. Ya akhirnya ini lama-kelamaan akan mempengaruhi fungsi tubuh lain, fungsi organ lain. Nah jadi kronis sifatnya. Nah inilah yang disebut dengan diabetes tipe 2. Jadi mengkonsumsi Cordyceps ini bisa membantu ya untuk pasien diabetes tipe 2. Tetapi yang perlu saya ingatkan, jangan gunakan ya suplemen ini sebagai obat tunggal dalam pengobatan diabetes ya. Jadi kombinasikan tetap obat medis ya. Jadi jangan sampai ya teman-teman menggunakan obat herbal ataupun obat alami tetapi tidak meminum obat medis. Lebih baik berkonsultasi ke dokternya. Boleh nggak minum obat ini ditambah ini? Nah begitu, itu adalah komunikasi dua arah. Itu adalah cara yang terbaik ya supaya kita mendapatkan manfaat dari keduanya. Jadi manfaat-manfaat Cordyceps tadi didapatkan tentu karena kandungan nutrisi ya ataupun gizi di dalamnya. Nah teman-teman, saya di sini ada contoh ya suplemen Cordyceps. Nah di sini suplemen Cordyceps Mycelium kapsul. Jadi dia bentuknya kapsul 400 mg. Di sini tertulis jamu ya. Okayo Nature. Jadi dari SSA. Nah, sudah BPOM RI. Nah, ini bisa kita cek dulu ya BPOM-nya. Nah, jadi terdaftar ya. Nah, di sini teman-teman ya dia bisa membantu memelihara kesehatan. Nah, jadi sebagai suplemen, namanya saja suplemen yang membantu memelihara kesehatan. Jadi di sini dosisnya teman-teman 2x2 kapsul. Jadi kita lihat dulu ya. Nah, bentuk kapsulnya seperti ini ya. Nah, jadi warna coklat ya seperti jamur Cordyceps itu sendiri. Nah, jadi pastikan mengkonsumsinya sesuai dosis, jangan berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Nah, kemudian pastikan ya ketika mengkonsumsi suplemen itu sesuai dosis, jangan berlebihan. Saya ingatkan sekali lagi, sesuai dosis, jangan berlebihan. Kemudian pastikan sudah BPOM dan perlu dicek juga tanggal kadaluarsanya. Itu juga penting. Oke teman-teman, kalau seandainya ada yang bertanya belinya di mana, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.